Oke, pada kesempatan kali ini setelah kemarin kita membahas tentang template soal, ini kami sudah memberikan template, contoh template seperti ini. Langkah berikutnya kita akan mengekspor soal yang sudah kita susun. Ini sudah buat soal ya, ini soal informatika, ada multiple choice, dan ini nanti kita akan juga melakukan ekspor soal bahasa Inggris ini. Untuk adapun aplikasi yang dipergunakan yaitu kita menggunakan aplikasi ExamView Import Utility. Ya, kita klik 2 kali. Kita gunakan ExamView Import Utility versi 8 karena banyak sekali versinya. Dari yang sudah kami pengalaman itu yang kami gunakan paling baru adalah ExamView 8. Next. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memilih di mana lokasi tadi soal Word-nya, RTF-nya tersimpan. Jadi diusahakan soal itu terkumpul jadi satu di satu folder. Ini yang biasa kami lakukan seperti itu. Ya, kita dari lokasinya, kebetulan lokasinya ada di D. Ya, kata saya informatika di kelas itu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini adalah file-file yang kami pergunakan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tanda-tanda seperti ini, berarti bahwa file ini menandakan bahwa file ini sedang posisi terbuka. Jadi ini, jadi saya sudah membuka 3 file ini. Saya ingin template ini PAT informatika error. Nah, ini sengaja kami buat error ya, nanti biar kita ketahui mana yang errornya. Dan ada satu lagi yaitu template-nya. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu membuka ExamView Import Utility, ini akan terlihat bahwa ada tandanya. Bapak Ibu mohon saat melakukan ekspor, posisi soal wajib tertutup, RTF-nya wajib tertutup. Nih, jadi nanti kita harus tutup dulu. Ini bahasa Inggris kita tutup, terus informatika kita tutup nih. Nah, sudah hilang, tinggal template soal. Jadi gitu, biarin aja. Kita pilih di mana lokasi yang soal ini kita ekspor ke ExamView, nanti berubah menjadi XML yang akan kita import ke aplikasi. Ya, kita letakkan di tempat yang sama. Biasanya saya selalu meletakkan di tempat yang sama dengan soal RTF-nya. Nah, ini saya letakkan di select. Ya. Nah, sekarang kita coba bahasa Inggris. Nah, klik 2 kali sampai masuk ke bagian bawah di sini, maka tombol next akan aktif. Jika tidak atau salah, tinggal klik remove, tombol next-nya nonaktif kembali. Kita klik bahasa Inggris lagi, next. Nah, ini menandakan bahwa nanti nih kolom 2 nanti pilihan jawabannya ada di samping kanan dan kiri kalau Bapak Ibu pilih 2. Namun karena di tempat kami itu semua jawabannya pilihan gandanya A, B, C ke bawah, toh ini tidak menggunakan kertas, jadi seberapapun lembar ke soalnya tidak masalah, maka kami pilih angka 1. Jadi cuma ada 1 kolom ke bawah jawabannya ini. Next. Nah, ini untuk multiple choice-nya mau bentuknya kayak apa, pilihan answernya itu, soalnya mau bentuknya seperti apa, nanti muncul di aplikasi itu nomor 1, 2, 3. Kalau saya tidak pernah rubah, tinggal seperti ini saja. Next.
next, ini dia akan mencoba. Nah, lalu ada apa ini? Nah, memang sengaja kita tidak membetulkan. Ada warning seperti ini Bapak Ibu. Ini soalnya sudah berhasil di ekspor ke BNK, tapi ada error. Ini jangan diabaikan. Wow, sudah berhasil nih saving bahasa Inggris dengan BNK. Kita cek di sini. Nah, sudah ada BNK. Tapi Bapak Ibu perlu dipahami bahwa di sini ada error. Soal nomor 32. Nah, ada apa di soal nomor 32? Mari kita buka bahasa Inggris tadi. Nah, ini bahasa Inggris. Soal nomor 32. Mari kita menuju ke soal nomor 32. Nah, kita cek apakah ada yang error. Ada yang error di soal 32. Pertanyaannya tadi di sini 32 answer choice blank A blank B. Oke, berarti ini ada soal nomor ini jawabannya tidak ketemu. Kita cek. Nah, jawabannya di sini A tidak ada. Nah, kalau Bapak Ibu terlalu lama biasanya, nah ini yang ini benar, biasanya seperti ini. Format pointer, kita masuk ke sini. Aduh, kurang satu. Ya, selesai. Pastikan yang lainnya juga sudah dicek kembali. Nah, sebisa mungkin untuk soal tidak menggunakan tulisan berwarna hitam putih seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Ini oke, kita simpan kembali. Oke, kita tutup. Kita ulang kembali. Create file, new import kembali. Next, bahasa Inggrisnya tadi. Next, karena sudah tersetting barusan, tinggal next. Apakah akan, nah ini sudah di import, apakah Anda akan replace? Yes. Nah, selesai, errornya hilang. Jadi tadi disebabkan oleh pilihan gandanya tidak terenter ke bawah. Ini tidak terenter ke bawah. Selesai, ini berarti sudah selesai. Kita ekspor impor lagi. Berikutnya yang soal informatika. Nah, ini sengaja saya buat error nih, yang normal ini. Nanti errornya di mana kita bisa lihat. Kita naik, masih sama, naik. Question nomor 3 not found in multiple choice, check numbering. Warning, ini sudah berhasil terbuat, tapi errornya di mana? Kita harus tahu. Kita buka nih Bapak Ibu. Open with. Kami menggunakan Microsoft Word karena selain ini setelah kami coba ternyata nggak mau. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Nah, nanti gini, kita cek dulu nih. Errornya ada banyak. Ini saya buat errornya agak banyak. Kita cek 2 kali ya Bapak Ibu. Yang hasilnya ini, hasil ekspornya ini cek 2 kali. Tunggu masuk ke exam view test builder. Nah, oke. Bapak Ibu bisa cek, dilihat di sini. Errornya ada di sini. 3. Soal nomor 2 kita gabung jadi 1. Ini kira-kira karena apa?
Ini kita cek di soal yang put tadi. Nah, Bapak Ibu bisa dicek di sini soal nomor 2 itu tidak muncul atau tidak ada tulisan answer, jadi kuncinya nggak ada. Oh, ini keliru, ini perlu, bisa jadi sangat mungkin jadi kita copykan. Jadi ini yang menyebabkan bahwa soal nomor 2 langsung nomor 3 nya nggak ada. Langsung soal 3 itu adalah soal nomor 4. Kita cek soal nomor 4. Soal nomor 4. Ini kita cek soal nomor 3, kita buat ada jawabannya. Nah, jawabannya D. Oke. Terus error berikutnya di mana? Di question blank. Nah, ini kok choice-nya blank. Nah, kita cek kenapa bisa blank. Nomor 4. Kita cek di sebelah sini. Soal nomor, nah ini. Kita cek enter dulu supaya terlihat. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini soal nomor 4. Kira-kira ada yang keliru enggak? Ya. Apa? Nah, ini Bapak Ibu kelewat di sini. Nah, apa yang beda ini Bapak Ibu? A titik. Nah, ini tanpa spasi Bapak Ibu. Nah, tanpa spasi itu sangat berpengaruh. Kita simpan. Kita cek kembali yang sudah ekspor. Apakah ada lagi yang error? Ya, sepertinya tidak ada yang tadi saya buat error, cuma itu. Oke. Kita terus ini error PNG karena nanti akan menimpa ini ya. Sudah tersimpan, kita cek ulang ini error. Nah, kita tutup, kita ekspor. Nah, ini questionnya ada 49 karena tadi ada soal yang blank satu atau error soal 1. Jadi ini menandakan bahwa pertanyaannya ada berapa? 49. Harusnya berapa? 50, berarti ini kurang 1. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek apakah soal ini sudah jumlahnya sudah sesuai dengan soal yang diinginkan. Lalu kita ulang kembali, new import. Next, kita PAT soal error lagi, kita kali mulai mundur ke bawah. Next, 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 ini biarkan dia bekerja. Ya, ini apakah akan menimpa? Ini soal aja. Ya, selesai. Ada soal 50 berarti kita bisa cek. Nah, soal ini 2 kali. Ya, bisa dicek apakah masih ada yang soal yang biru. Karena begini bisa jadi Bapak Ibu pilihan jawabannya hanya ada 3. Pilihan jawabannya hanya ada 3. Bagaimana melakukan editing? Errornya bagaimana? Kalau di sini ada misalkan ini, kita coba buat jangan yang kuncinya di, kita buat yang kuncinya di aja. Nah, rumus nanti. Nah, ini kuncinya ya. Nah, ini misalkan ini saya copy aja nih. Choice-nya tiba-tiba munculnya ini. Nah, misalnya ini ya, kasus terjadi kita sudah melakukan editing, ternyata ada keliru di sini. Loh, kok jawabannya cuma ada sampai C. Oke, kita edit. Caranya ada lagi 2 kali.
Nah, ini jawabannya kok cuma sampai C saja. Yang D mana? Biasanya akan seperti ini. Kasus yang terjadi seperti ini. Karena D-nya tidak muncul atau keliru memberikan nomor. Itu munculnya kayak gini. Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah choice-nya diubah ke 4. Nah, D-nya muncul. Terus ini Bapak Ibu tuliskan jawaban yang gitu. Dan ini sudah, jangan lupa klik record. Nah, sudah kembali lagi. Semisal jawabannya kuncinya ternyata keliru, bisa Bapak Ibu betulkan lewat ini. Ini untuk soal yang belum terupload ke sistem atau aplikasi. Record, jangan lupa simpan. Selesai. Ya, seperti ini ya. Jadi, bagaimana cara import ke PNK soal dari RTF. Langkah selanjutnya Bapak Ibu klik 2 kali PNK sampai muncul exam view test generator. Kita tunggu sampai soalnya muncul. Nah, yang tadi kita sedang di sini, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya ekspor. Ekspor kemana? Ke Blackboard. Nah, kita klik Blackboard. Ya, ini maaf, kita cek dulu ekspor Blackboard 67 saja. Oke, 67. Kita tuliskan file yang ini, kita simpan dengan nama apa? Bisa Inggris 7, misalkan seperti ini. Save. Nah, ini nanti akan muncul di dalam aplikasi pengolah atau ujiannya. Nama file ini, ujian ini akan dikasih nama, diberi nama apa? Misalkan saya beri nama bahasa Inggris 7. Nah, kita copy, lanjut di directory name kita samakan dengan yang di atas. Kita samakan aja, lalu tekan OK. Dia akan membuat. Nah, munculkah di sini? Nah, ini zip. Kita dibuka, munculnya. Nah, ada seperti ini. Nah, volumenya namanya bahasa Inggris 7 tadi yang kita sudah buat. Oke, seperti itu. Tinggal kita import ke aplikasi ujian. Terima kasih.